Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita patut syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufiknya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu untuk hadir di majelis ini dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa juga kita salawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa sikoh berada di atas sunnahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan mengusap di atas sepatu, yaitu masih ada kaitannya dengan pembahasan wudu. Ya, jadi ketika kita berwudu, kita tidak perlu untuk melepas sepatu, cukup dengan mengusap di bagian atasnya saja sekali. Ya, itu sudah kita bahas syarat-syaratnya, kemudian ketentuan-ketentuan lain itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan tayamum, ya, yang mana ini juga masih ada kaitan dengan pembahasan toharoh. Ya, ala kulli hal, pembahasan kita kali ini kita masih membahas bab toharoh. Kenapa kita membahas bab toharoh? Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, di antara kewajiban kita dan termasuk amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah sholat. Kemudian di antara syarat sholat itu harus suci. Maka dari itu ada sebuah kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sebuah kewajiban yang dia tidak sempurna kecuali dengan melakukan hal lain, maka hal lain ini hukumnya juga wajib. Ya, jadi kita selain mengetahui ilmu tentang sholat, maka kita juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan sholat. Ya, di antaranya adalah toharoh, bersuci. Maka dari itu para ulama fikih, mereka sudah menyusun bab-bab fikih sedemikian rupa. Penyusunan bab-bab fikih itu bukan berarti asal-asalan, enggak. Ya, bukan dengan cara asal-asalan. Mereka menyusun bab fikih itu sudah berdasarkan pemikiran yang panjang beserta dengan alasan-alasannya. Ya, kalau kita lihat kitab-kitab fikih, kebanyakan, bahkan mayoritas kitab-kitab fikih itu memulai kitabnya dengan bab toharoh. Ya, memulai kitabnya itu dengan bab toharoh. Kemudian setelah itu bab sholat. Ya, kemudian setelah itu bab puasa. Kemudian setelah itu bab zakat. Baru di akhir ada bab haji. Ya, ini terkait dengan toharoh secara umum atau ibadah secara umum. Karena Imam Al-Ghazali pun pernah membagi fikih itu menjadi 4 macam. Yang pertama, seperempat ibadah. Kemudian yang kedua, seperempat muamalah. Kemudian yang ketiga, seperempat munakahat, pernikahan. Dan yang terakhir itu seperempat jinayat, yaitu kriminal. Dan ini pun berdasarkan pemikiran, ya, penyusunan ini sudah disusun penuh dengan alasan.
Ya, seperti yang pertama disebutkan adalah bab ibadah. Kenapa disebutkan bab ibadah di awal? Ya karena yang pertama kali ya kita harus memperbaiki dulu hubungan kita kepada Rob. Ya, kita perbaiki dulu hubungan seorang hamba. Ya, seorang hamba itu harus baik hubungannya dengan Robnya sebelum dia menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Maka dari itu para ulama fikih menempatkan bab ibadah itu di awal. Kalau sudah baik hubungan antara hamba dengan Rob, maka kemudian selanjutnya masuk ke bab muamalat, yaitu bab muamalat seperti jual beli, ya kemudian gadai, kemudian ada pembahasan juga sewa menyewa, ya pokoknya banyak pembahasannya di sana. Nah, kalau seandainya hubungan seorang hamba dengan Robnya saja itu tidak baik, maka nanti hubungan hamba dengan hamba yang lain juga tidak baik. Maka wajar saja banyak pedagang-pedagang yang curang. Kenapa? Ya karena itu. Hubungan antara dia dengan Robnya saja tidak baik. Ya kalau seandainya dia memperbaiki hubungan dengan Robnya, secara otomatis maka dia akan takut untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Pasti akan jujur. Karena dia tahu bahwasanya Allah itu melihat. Ya sebagaimana disebutkan di antara ciri orang yang ihsan, ya seorang muhsinin itu seperti apa ciri-cirinya? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seorang muhsinin, orang yang ihsan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia bisa melihat Allah. Ini derajat pertama, derajat yang paling tinggi. Derajat ihsan yang paling tinggi itu ketika dia beribadah seakan-akan dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mampu sampai ke derajat ini, minimal fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, seminimal-minimalnya kamu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini dia derajat orang muhsinin. Ya, jadi orang yang muhsin itu punya dua derajat. Yang pertama, dia beribadah seakan-akan dia bisa melihat Robnya. Kalau dia tidak mampu sampai derajat ini, yaitu derajat kedua, minimal dia yakin dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah memiliki sifat ihsan ini, dimanapun kita berada, baik dalam kesendirian pun, itu kita akan takut untuk melakukan kemaksiatan. Itu dia derajat ihsan. Ya makanya yang pertama dibahas oleh para fuqaha itu adalah bab ibadah, karena perbaiki dulu hubunganmu dengan Rabbmu, baru setelah itu masuk bab muamalat. Setelah itu barulah terserah kalian berhubungan dengan makhluk sesama makhluk yang lainnya. Nah, setelah dia berniaga, memiliki uang, pengen nikah, masuklah bab munakahat pernikahan. Dibahas di sana pembahasan nikah. Kemudian juga dibahas di sana pembahasan talak, pembahasan rujuk dan lain sebagainya. Ya kemudian khilaflah melakukan tindakan kriminal. Nah, di sana dibahas juga di bab jinayat. Misalnya ada orang yang enggak sengaja dia nabrak, orang sampai meninggal. Nah, di sini ada ketentuan hukum dia wajib untuk membayar diat. Karena apa? Dia dihukumi sebagai orang yang membunuh secara tidak sengaja. Itu ada diatnya. Yaitu dibahas di bab jinayat, itu di bab terakhir. Ya, lo lihat kita sekarang fokus dulu ya ke pembahasan yang sedang kita bahas. Makanya pentingnya belajar kitab fikih itu secara tartib, secara runut, step by step, sedikit demi sedikit. Harus sabar, karena sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya seharusnya seorang thalib itu harus sabar. Ya, wayan bagi ala thalibin ayasbiro ala ustadin wa ala kitabin. Ya sudah seharusnya seorang thalib, seorang penuntut ilmu itu harus sabar, baik sabar terhadap sikap ustadznya dan juga sabar terhadap kitab yang sedang dipelajari, istiqomah. Nah, ini dia sifat seorang
Thalib. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk ke bab tayamum. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi tayamum. Ya, sebagaimana kaidah yang pernah kita sampaikan, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu dia bagian dari kita memiliki tasawur, memiliki gambaran terhadap sesuatu yang ingin kita hukumi. Sehingga ketika kita tidak ngerti apa yang dimaksud dengan sesuatu yang ingin dihukumi, maka konklusi yang dihasilkan pun akan batil. Nah, pertama kita harus membahas terlebih dahulu apa itu tayamum. Ya, apa sih yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum secara etimologi, ya, tayamum secara bahasa itu adalah al-qasdu. Di sini saya sengaja nulisnya pakai bahasa Arab untuk definisi. Kenapa? Karena di sini ya yang namanya definisi itu lebih kuat kalau menggunakan bahasa Arab. Ya, karena ketika kita belajar ilmu definisi, ya ketika kita belajar ilmu mantik, di sana yang mempelajari tentang definisi-definisi, bagaimana ciri-ciri atau syarat definisi yang kuat, bagaimana ciri-ciri definisi yang terkritik. Nah, yaitu menggunakan bahasa Arab lebih lebih enak ya, lebih kuat ya, definisinya. Sehingga meminimalisir memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari sesuatu yang ingin didefinisikan dan mencakup seluruh sesuatu yang dia ingin didefinisi. Jadi syarat definisi itu ada dua, mani dan jami. Harus mencakup keseluruhan yang ingin didefinisikan dan mani, dan mengeluarkan sesuatu yang bukan bagian dari definisi tersebut. Nah, yang pertama secara etimologi, secara bahasa, bahwasanya tayamum itu adalah al-qasdu. Apa itu qasdu? Qasdu itu tujuan. Ya, al-qasdu itu adalah tujuan. Jadi secara bahasa tayamum itu adalah tujuan, menuju. Itu secara bahasa. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au guslin au gusli udwin bisyara'ita makhsusatin. Ya, kita artikan satu persatu. Secara istilah tayamum itu isalu turabin. Isol, apa arti isol? Menyampaikan. Isol itu berasal dari kata ausola yusilu isolan, artinya menyampaikan. Isalu turabin, turab itu tanah yang mengandung debu. Ya, tanah yang mengandung debu. Isalu turabin tohurin, tohur itu adalah tanah yang suci serta mensucikan. Ya, tanah yang suci. Maksudnya kenapa dikatakan tohur? Untuk mengeluarkan daripadanya tanah yang mustakmal. Ya, karena kita bahas pada pembahasan wudhu ada air mustakmal, begitupun tanah. Ada juga tanah yang mustakmal, tanah yang sudah digunakan untuk tayamum. Statusnya suci, tapi dia tidak bisa dipakai untuk tayamum. Begitupun kata tohur mengeluarkan daripadanya tanah yang najis. Ya, tanah yang najis juga tidak bisa digunakan untuk bertayamum. Nah, jadi pada pernyataan atau pada ibarah isalu turabin tohurin, di sini sudah menyebutkan satu syarat. Ya, menyebutkan satu syarat bahwasanya menyebutkan satu syarat ya, menggunakan tanah suci yang mengandung debu. Ya, jadi isalu turabin tohurin di sini sudah menyebutkan satu syarat bahwasannya yang namanya tayamum itu harus menggunakan tanah yang mengandung debu yang sifatnya suci, yang tohur. Kemudian lil wajhi yang mana isalu turabin tohurin lil wajhi, yaitu menyampaikan tanah yang mengandung debu tadi ke wajah. Wal yadaini, dan juga kedua tangan. Ya, jadi yang namanya tayamum itu yang diusap hanya dua hal, wajah dan tangan. Jadi enggak ada yang namanya tayamum itu kumur-kumur, itu enggak ada.
Ya, nggak ada kumur-kumur menggunakan debu, itu nggak ada. Kemudian istinsyak menggunakan debu, itu nggak ada. Kemudian mengusap kepala menggunakan debu, itu nggak ada. Ya, jadi yang namanya tayamum itu hanya mengusap wajah dan kedua tangan. Ya, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan. Ya, badal. Apa dia badal? Pengganti. Berarti tayamum ini adalah toharoh pengganti. Dia hanya pengganti, bukan toharoh inti. Ya. Pengganti dari apa? Pengganti an wuduin, badalan an wuduin, yaitu pengganti dari wudu. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berwudu, maksudnya tidak bisa berwudu di sini tidak mampu menggunakan air, baik tidak mampu menggunakan airnya karena sakit atau tidak mampu menggunakan airnya karena tidak menemukan air, maka pengganti wudunya adalah tayamum. Ya. Badalan an wuduin au guslin. Ya, kemudian pengganti juga dari mandi. Ya, pengganti dari mandi. Misalnya ada orang yang sedang junub atau wanita yang baru selesai haid dan nifas, ternyata tidak ada air. Ya, airnya mati, tidak ada air, dah keliling sana keliling sini nyari air, nggak ada. Kemudian sudah masuk waktu sholat. Lalu bagaimana cara perempuan yang baru selesai haid tadi atau bagi orang yang junub tadi itu untuk sholat? Maka dia tayamum. Tayamumnya sama seperti tayamum untuk berwudu. Jadi jangan sampai ngira tayamum untuk orang yang hadas besar itu guling-guling di tanah, enggak. Ya, jadi tidak seperti itu. Ya, tayamumnya orang yang junub atau orang yang hadas besar pun sama seperti tayamum orang yang berhadas kecil. Ya, kemudian yang ketiga, ini makanya saya tandain 1, 2, 3. Jadi yang namanya tayamum itu dia sebagai pengganti dari 3 hal. Yang pertama pengganti dari wudu, yang kedua pengganti dari mandi, yang ketiga au gosli udwin, pengganti dari membasuh anggota yang tidak bisa dibasuh menggunakan air. Contoh, kita kasih contoh, ada orang yang tangannya sakit. Ya, tangannya sakit, diperban. Nggak boleh kena air kata dokter. Lalu bagaimana cara dia berwudu? Nah, pertama dia berwudu terlebih dahulu. Jadi orang yang sakit, sebagian anggota wudunya itu tidak langsung diperbolehkan tayamum. Dia tetap harus mengikuti prosedur. Dia harus berwudu terlebih dahulu karena dia masih mampu untuk berwudu di anggota yang sehat. Ya, jadi tadi ada tangan yang sakit, diperban, kata dokter nggak boleh untuk terkena air. Ya, pertama dia berwudu, ya membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kanan yang sehat, kemudian tangan kirinya sakit. Ya, area yang tidak terkena perban juga wajib untuk dibasuh. Kemudian setelah itu dia usap, ya dia ambil air lagi untuk mengusap di atas perbannya. Baru setelah itu dia tayamum untuk anggota yang sakit. Ya, dia tayamum untuk anggota yang sakit. Nah, jadi setelah dia mengusap perban untuk tangan kirinya yang sakit tadi, dia tayamum dulu, mengusap wajah, kemudian mengusap tangan. Setelah tayamum dia lanjut lagi wudu. Berarti tadi sudah selesai ya bagian tangan, mengusap kepala setelah itu. Baru setelah itu membasuh kaki, selesai wudunya. Nah, jadi kalau ada orang yang area tangannya atau area wudunya tidak bisa dibasuh menggunakan air, maka penggantinya adalah tayamum. Makanya dikatakan au gosli udwin, atau membasuh sebagian anggota, yaitu sebagai badal, sebagai pengganti dari basuhan sebagian anggota yang tidak bisa dibasuh menggunakan air. Bisyara itu makhsusatin, yang mana tayamum ini memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan. Itu nanti akan kita bahas syarat-syarat tayamum apa saja. Di sini disebutkan ada 6 syarat. Ya, definisi tayamum paham ya insyaallah ya. Jadi definisi tayamum isalu turabin, yaitu menyampaikan debu tohur yang suci lil wajhi, ke wajah,
wal yadaini dan kedua tangan, badalan sebagai pengganti an wudu'in dari wudu, au guslin atau pengganti dari mandi, au gosli odwin atau pengganti dari basuhan sebagian anggota yang tidak bisa dibasuh menggunakan air, bisyaro ito maksusotin, menggunakan syarat-syarat atau dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Taib, kita lanjut ke syarat-syarat tayamum. Apa saja sih syarat-syarat tayamum? Wa qala rahimahullahu taala faslun wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Bahwasanya syarat-syarat tayamum itu ada 5. Ya, di sebagian matan, di sebagian buku itu disebutkan 5. Cuman di sini saya tambahkan ada 6. Ya, jadi syarat-syarat tayamum itu kurang lebih antara 5 atau 6. Yang pertama, wujudul uzri bisafarin au marodin, adanya uzur, baik dalam kondisi safar ataupun dalam keadaan sakit. Ya, jadi harus ada uzur. Ya, berdasarkan riwayat disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardo, kalau seandainya kalian sakit. Yang mana sakitnya di sini tidak bisa menggunakan air, ya, bukan sakit pilek, bukan. Ya, bukan sakit batuk. Ya, pokoknya sakitnya itu sakit yang tidak bisa menggunakan air. Kalau seandainya dia paksakan menggunakan air, maka penyakitnya itu bisa bertambah atau akan menyakiti dia atau bahkan bisa sampai membunuh dia. Nah, jadi takaran penyakit seperti apa yang diperbolehkan tayamum tadi, ya? Penyakit yang apabila dia terkena air akan bertambah sakitnya, atau penyakit yang apabila terkena air akan membunuh dia. Ya, karena pernah ada kasus dulu, ya, pada zaman sahabat. Ya, ketika orang yang junub ini sakit bertanya kepada sahabat lain. Kemudian sahabat lain memfatwakan untuk wajib mandi. Kemudian sahabat tersebut mandi, akhirnya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menegur sahabat tadi yang memberi fatwa bahwasanya ketika sakit dia tidak mampu untuk menggunakan air, jangan dipaksa untuk mandi. Ya, jangan dipaksa mandi, tapi diganti dengan tayamum. Nah, makanya ini dia pentingnya ilmu, karena al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum beramal. Apalagi dalam tingkatan fatwa, ya, harus orang-orang yang memberi fatwa atau seorang mufti itu harus memiliki wawasan ilmu yang luas. Kemudian Allah mengatakan, wa in kuntum mardo au ala safarin, atau ketika kalian dalam kondisi safar. Ya, dalam kondisi safarnya di sini tidak mendapatkan air. Maksudnya tidak mendapatkan air, bukan berarti ketika sekedar safar boleh langsung tayamum, enggak. Ya, syaratnya tidak mendapatkan air, maka nanti akan disebutkan. Ya, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau di antara kalian buang air gitu, ya. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan yang membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air. Ya, ketika kalian tadi berhadas, ya, baik hadasnya hadas besar ataupun hadasnya hadas kecil yang mana didapati uzur, yaitu tidak mendapatkan air, falam tajidu ma'an, maka perintahnya apa? Fatayammamu. Di sini ada fiil amr, ada kata kerja perintah, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika kalian memiliki uzur, ya sudah tayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Maknanya sa'idan di sini adalah menggunakan debu. Ya, menggunakan debu atau tanah yang dia itu thayyiban, suci. Yang meskipun terkait dengan debu di sini itu didapati ada khilaf di kalangan ulama. Ya, pendapat yang pertama bahwasanya tayamum itu tidak sah kecuali dengan tanah yang mengandung debu. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i. Ya, pendapat mazhab Syafi'i ketika tayamum itu enggak boleh kalau enggak ada debunya. Misalnya tembok. Nah, tembok ini kan enggak ada debu nih. Ini enggak boleh untuk tayamum. Kemudian karpet enggak ada debunya, maka enggak boleh untuk tayamum.
Jadi ketika tayamum itu disyaratkan harus adanya debu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan apapun yang dia bisa ditempel itu dia boleh dipakai untuk tayamum. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, berarti dalam mazhab Hanafi untuk tayamum di pesawat itu boleh. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Pesawatnya bersih, nggak ada debunya. Kalau bawa debu nanti diomelin sama ini pramugarija ya. Ya, itu dia. Nah, kemudian disebutkan famsahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara bagaimana sih caranya bertayamum itu? Famsahu biwujuhikum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, usaplah wajah kalian dengan debu tersebut. Wa aidikum minhu. Dan juga usap juga tangan kalian. Ya, usap juga tangan-tangan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengusap kepala, tidak memerintahkan untuk mengusap kaki, karena yang namanya tayamum cukup mengusap wajah dan tangan. Untuk tangan itu pun didapati ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tayamum itu cukup sampai pergelangan tangan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tayamum itu sampai siku. Ini pendapatnya mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i tayamum itu usapan tangannya sampai siku. Kenapa? Mengkiaskan dengan wudu. Ya, jadi kias ini harus dikiaskan dengan hukum yang lebih kuat. Karena ada ya sebagian yang mengkiaskan wudu dengan tayamum. Ini sangat-sangat konyol kalau kita lihat ya. Padahal tayamum saja apa? Tayamum ini toharoh pengganti. Karena yang asli adalah wudu. Tapi ada gitu yang mengatakan bahwasanya wudu ini dikiaskan dengan tayamum, sehingga apa? Beliau ini mengatakan rukun wudu jadi cuma 2. Rukun wudu membasuh wajah dan membasuh tangan. Wah, ini menyimpang ya, menyelisihi Quran, karena Al-Quran saja mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini sudah jelas Al-Quran mengatakan rukun wudu itu ada 4 secara zahir. Kalau kita kulik lagi menggunakan ilmu alat itu bisa kita dapati ada 6 rukun wudu. Nah, tapi ada yang mengkiaskan wudu dengan tayamum, sehingga apa? Mengatakan bahwasanya rukun wudu itu 2. Ya, karena menganggap yang wajib dibasuh wajah sama tangan. Nah, ini keliru ya seperti ini. Kita tidak bisa mengkiaskan ibadah atau toharoh yang lemah, tidak bisa mengkiaskan toharoh yang kuat kepada toharoh yang lemah. Harusnya toharoh yang lemah ini mengikuti toharoh yang kuat. Harusnya seperti itu. Ya, makanya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ini adalah tata cara khusus untuk tayamum. Ya, kemudian dalil yang dari as-sunnah. Tadi dalil dari Al-Quran, yang mana syarat yang pertama adanya uzur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kepada kita semua tanah-tanah ini sebagai masjid. Maksudnya masjid apa? Boleh dipakai untuk sholat. Ya, jadi kalau kita mau sholat di lapangan, mau sholat di tanah, mau sholat di teras, itu sah, selama tidak ada najis di sana ya. Waju'ilat turbatuha lana tahuran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan tanah-tanah yang ada ini sebagai ya sesuatu yang suci. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza lam najid al-ma'a. Ya, ketika kita tidak mendapati adanya air, maka pakailah tanah-tanah tadi itu sebagai alat untuk bersuci. Dalam artian bersuci di sini adalah tayamum. Meskipun menurut sebagian pendapat tayamum itu tidak mengangkat hadas. Yaitu dia syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama harus adanya uzur. Jadi kalau tidak ada uzur itu tidak boleh langsung tayamum. Uzurnya apa? Uzurnya kembali kepada 2 hal.
intinya kembali kepada satu hal. Ya, jadi uzur dari tayamum itu kembali ke satu hal, yaitu tidak bisa menggunakan air. Baik tidak bisa menggunakan airnya secara hissi atau secara maknawi. Apa maksudnya tidak bisa menggunakan air secara hissi dan maknawi? Tidak bisa menggunakan air secara hissi itu secara fisik. Dalam artian dia itu sakit, betul-betul tidak bisa, tidak mampu untuk menggunakan air. Ini dia tidak bisa menggunakan air secara hissi. Nah, sedangkan tidak mampu menggunakan air secara maknawi ketika dia tidak mendapati adanya air. Dia sudah mencari ke sana, mencari ke sini, itu tidak menemukan air, ya sudah tayamum. Ya, itu dia syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, dukhulu waqti sholah, telah masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat itu belum boleh tayamum. Ya, kalau belum masuk waktu sholat belum diperbolehkan tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Jadi ketika nanti masuk waktu sholat dia wajib untuk mengulang tayamumnya kembali. Karena di antara syarat diperbolehkan tayamum itu sudah masuknya waktu sholat. Ini disebutkan di dalam sebuah riwayat. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat, man tawaffarat fihi asbabu tayammum laisa lahu atayammama li sholati al farido illa ba'da dukhuli waqtiha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahuron, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepadaku tanah-tanah ini sebagai tempat untuk sholat serta suci. Kemudian wa aina ma rajulin min ummati adrokat hussolah fal yusolli, dimanapun ada seseorang dari kaumku, dari umatku, adrokat hussolah, kemudian masuk waktu sholat, fal yusolli, maka silakan dia sholat. Maka fal yusolli di sini perintah, maka sholatlah. Maka dari hadis yang tadi sudah disebutkan bahwasannya di antara syarat tayamum itu dia harus masuk waktu sholat. Jadi harus masuk waktu sholat dulu. Sebelum masuk waktu sholat itu belum boleh untuk tayamum. Ya, kemudian syarat yang ketiga, telah berusaha mencari air. Ya, wa talabul ma. Syarat yang ketiga ini dia telah usaha mencari air. Jadi kalau belum ada usaha mencari air itu nggak boleh untuk tayamum. Misalnya di sebuah wilayah atau di sebuah rumah itu airnya mati. Di rumah itu airnya mati, tapi tetangganya airnya hidup. Nah, dia nggak boleh nih tayamum. Dia wajib untuk minta air. Ya, selama masih ada air fi haddil gaus. Apa itu haddul gaus? Haddul gaus itu jarak. Ya, jadi dalam masalah tayamum ini ada batasan-batasan kewajiban seseorang itu mencari air. Haddul gaus, batasan gaus, ini gaus artinya minta pertolongan. Dalam artian ketika dia teriak itu suara masih terdengar. Ya, kurang lebih jaraknya itu sekitar 145 meter. Ya, 145 meter. Itu zaman dulu kalau teriak itu masih kedengeran. Ya, zaman dulu. Jadi kalau misalnya dia ada di sebuah wilayah, maka dia wajib untuk mencari air di jarak 145 meter tadi. Dia harus ke sana jalan, kemudian jalan lagi, ya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu dia keliling pokoknya. Harus ada usaha mencari air. Kalau tidak ada, dia tidak menemukan, sudah jaraknya 140 meter tadi, ya sudah dia boleh tayamum. Itu kalau kondisinya dia tidak mengetahui ada air di wilayah yang agak jauh. Ya, misalnya di wilayah kawasan ada air. Kira-kira dari sini ke kawasan tuh berapa kilo? Sekilo, 2 kilo ada? 2 kilo ya. Ya, 2 kilo. Kalau misalnya jaraknya 2 kilo, 3 kilo itu masih wajib untuk mencari. Kalau dia yakin. Nah, misalnya dia yakin nih, kalau di sekitar sini nih udah habis airnya. Wah,
ini udah nggak ketemu nih air. Tapi dia yakin di wilayah kawasan sana ada air, maka dia wajib untuk mendatangi wilayah kawasan itu untuk berwudu. Ya, jadi kalau dia yakin, tapi kalau dia ragu dia tidak diwajibkan. Nah, untuk jarak 5 kilo ke atas itu sudah tidak diwajibkan meskipun dia yakin ada air. Ya, misalnya dia yakin di stasiun Bekasi itu ada air. Nah, di sini dia tidak wajib untuk mencari. Kenapa? Karena di sini dianggap sudah hadul bu'd. Hadul bu'd itu batasan yang jauh. Batasan yang jauh itu sekiranya antara 4 kilo ke atas. Ya, 4 kilo ke atas itu disebut sebagai hadul bu'd. Jarak jauh, batasan jauh. Jadi sudah tidak wajib lagi dia untuk mendatangi air itu sekalipun dia yakin di sana ada air. Kemudian yang kedua tadi ada hadul qurb. Itu batasan dekat. Itu jaraknya sekitar 1 sampai 3 kilo. 1 sampai 3 kilo itu disebut sebagai hadul qurb. Kalau dia yakin ada air, dia masih wajib untuk mendatangi air tersebut. Tapi kalau dia ragu, maka dia tidak wajib. Nah, kemudian yang ketiga tadi disebut sebagai hadul gaus, yaitu sekitar 145 meter. Ya, selama masih ada air di jarak 145 meter, maka dia wajib untuk mencari sekalipun dia ragu. Ya, sekalipun dia ragu. Maka jarak untuk mencari air dalam bab tayamum itu kita bagi menjadi 3 jarak. Jarak yang pertama hadul gaus, yaitu jaraknya perkiraan paling jauh itu 145 meter. Kemudian yang kedua itu hadul qurb, yaitu sekiranya antara 1 kilo sampai 3 kilometer. Kemudian yang ketiga itu ada hadul bu'd, yaitu batasan jauh, yaitu sekitar antara 4 sampai ke atas, ya 4 kilo ke atas. Itu ketika sudah hadul bu'd itu sudah tidak wajib untuk mencari air, maka dia boleh langsung untuk tayamum. Nah, jadi syarat yang ketiga diperbolehkan tayamum, dia telah berusaha mencari air. Jadi kalau dia belum ada usaha mencari air, dia tidak boleh untuk bertayamum. Ini bagi orang yang tayamumnya karena tidak mendapati air. Beda halnya dengan orang yang sakit. Ya, beda halnya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit tidak disyaratkan untuk mencari-cari seperti ini. Ya, dia boleh langsung tayamum. Karena apa? Hakikatnya dia tidak bisa menggunakan air itu karena maknawi. Ya tadi karena dia tidak mampu menggunakan air tadi. Padahal ada air di depannya. Gitu ya. Kemudian syarat yang keempat tidak mampu menggunakan air. Ini dia syarat yang keempat, tidak mampu menggunakan air, yaitu wa ta'azzuru istimalihi, tidak mampu menggunakan air. Ya tadi sudah kita sebutkan, tidak mampunya baik tidak mampu secara hissi, itu secara fisik dia tidak mampu seperti orang yang sakit, atau tidak mampunya karena maknawi, karena memang dia tidak mendapati adanya air. Kemudian syarat yang kelima, tidak cukup waktu. Iwazuhu ba'da tolabi. Ya, ketika dia sudah mendapati air, ternyata waktu sholatnya tidak cukup. Ya, dia dapat airnya sudah di kurang lebih 1 menit lagi waktu sholatnya habis. Ya, misalnya dia nyari air di waktu zuhur, keliling-keliling, kemudian ketemunya 1 menit lagi masuk waktu asar. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan tayamum meskipun dia sudah mendapati ada air. Ya, kemudian syarat yang keenam, syarat yang terakhir, yaitu menggunakan tanah suci yang mengandung debu. Ya, jadi tayamumnya menggunakan tanah yang suci yang mengandung debu. Tanahnya mengandung debu ini dalam mazhab Syafi'i, sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak disyaratkan adanya debu. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana hukumnya jika debu atau tanah tersebut tercampur dengan kapur atau yang sejenis dengan kapur, kayak tepung, terus kecampur dengan apa lagi, misalnya terigu, ya, pokoknya tercampur lah. Bagaimana hukum tayamumnya? Boleh nggak kita menggunakan tanah atau debu yang tercampur dengan tepung, tercampur dengan kapur, ini kita pakai untuk tayamum? Di sini ada khilaf, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tidak boleh.
Pendapat yang pertama tidak boleh, ini adalah pendapat yang dipegang oleh pengarang kitab. Ya, menurut pengarang kitab tidak boleh. Tidak boleh untuk tayamum menggunakan tanah yang tercampur dengan tepung, tercampur dengan terigu, itu tidak diperbolehkan. Karena beliau mengatakan fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Kalau seandainya debu tersebut atau tanah tersebut itu tercampur dengan jis itu sejenis kapur, aw ramlun atau pasir, lam yujzi, maka tayamumnya tidak sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Dan ini pun pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhu Al-Muhazzab. Sedangkan pendapat yang kedua itu diperbolehkan. Ini juga pendapat Imam Nawawi. Ya, jadi dua-duanya ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhazzab mengatakan tidak diperbolehkan. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitabnya Ar-Raudhatul Talibin, beliau mengatakan boleh jika debu tadi tercampur dengan kapur. Ya, jadi ala kulli hal dalam mazhab Syafi'i sendiri pun di sana didapati ada khilaf. Ya, ada khilaf di antara ulama terkait dengan menggunakan tanah atau debu yang tercampur dengan kapur atau yang sejenisnya, apakah boleh dipakai untuk tayamum? Ada dua pendapat. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai pembahasan syarat-syarat tayamum. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan terkait dengan rukun, kemudian sunnah-sunnah tayamum, kemudian pembatal-pembatal tayamum, kemudian nanti di akhir bab tayamum itu ada pembahasan mengusap di atas perban. Bagaimana hukumnya itu nanti akan kita bahas. Ya, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan para ikhwah atau ummahat sekalian, tafadholu. Untuk junub, ya, apanya nih? Itu tidak disyaratkan harus berapa liter. Intinya air itu cukup untuk membasahi seluruh tubuh. Jadi tidak dipatok misalnya 5 liter, 3 liter, itu tidak disyaratkan. Ya, kalau bisa dia menggunakan air seminimal-minimalnya dan itu mampu untuk membasahi atau mengguyur seluruh tubuhnya, itu afdol. Karena tidak berlebihan itu termasuk sunnah. Ya, yang penting air tersebut cukup digunakan untuk mengguyur seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Ya, lepitan-lepitan yang ada di tubuh itu juga terkena air. Kemudian rambut, ya, kemudian jenggot, nah itu dia semua terkena air. Nah, itu kalau sudah terbasuh semuanya itu sudah cukup. Gitu. Jadi tidak ada takaran khusus. Nah, sedangkan yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mandi menggunakan satu sok. Ya, satu sok ini kurang lebih berapa? Ya, ketika kita kemarin membahas terkait dengan wudunya Nabi itu kan 1 mud. Ya, 1 mud itu setara dengan 600 mili. Ya, 600 mili. Nah, sedangkan satu sok itu sama dengan 4 mud. Nah, berarti kurang lebih satu sok itu antara 2,5 liter. Ya, antara sekitar segitu, antara 2,5 liter. Ya, ala kulli hal ini takarannya sama seperti takaran zakat. Ya, zakat kan ada perselisihan, ada yang membayar zakat 2,5 kilo, ada yang membayar zakat 2,7 kilo, ada yang membayar zakat 3 kilo. Nah, begitupun dalam masalah satu soknya liter Nabi mandi tadi, ya kurang lebih antara 2,5 liter sampai 3 liter. Gitu. Antara 2,5 liter sampai 3 liter itu air yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi. Tapi hadis tersebut
bukan berarti 3 liter ini sebagai patokan kita untuk mandi. Karena kan tubuh orang beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang 3 liter dia cukup untuk mandi, ada juga yang dia 3 liter kurang karena badannya besar. Nah ini dia kita sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Jadi maksud dari hadis tadi itu bukan sebagai patokan disunahkan mandi itu 3 liter, itu tidak menjadi patokan sunnah. Tapi hadis tersebut sebagai dalil bahwasannya mandi dan wudhu itu kalau bisa jangan israf, jangan berlebihan. Karena apa? Innal mubazirin kanu min ikhwani syayatin. Ya karena orang-orang yang mubazir itu termasuk dari saudaranya setan. Jadi kita sebisa mungkin jangan tabzir dalam menggunakan air. Jadi maksud dari hadis yang disebutkan tersebut itu perintah supaya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Seperti itu. Taib. Sebenarnya nanti ada pembahasannya ya, tapi nggak apa-apa karena ada pertanyaan kita jawab. Untuk satu tayamum itu hanya boleh dipakai untuk satu fardu. Ya, jadi satu tayamum itu boleh dipakai untuk satu sholat wajib. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia mau menjamak sholat, ya misalnya dia mau menjamak sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi satu tayamum itu tidak boleh dipakai untuk 2 sholat fardu tadi. Lalu bagaimana caranya? Ya dia tayamum untuk sholat zuhur, setelah dia sholat zuhur dia tayamum lagi untuk sholat asar. Nah jadi tayamum ini dia satu tayamum hanya dibolehkan untuk digunakan satu amalan wajib, baik dia itu sholat ataupun di luar sholat. Kemudian yang kedua, ketika dia niatkan tayamum ini untuk melaksanakan amalan yang fardu, amalan yang wajib, maka dia boleh melaksanakan seluruh amalan-amalan sunnah seperti sholat rawatib. Nah misalnya dia dia niat tayamumnya untuk melaksanakan sholat fardu. Nah setelah dia melaksanakan sholat fardu tadi, dia boleh menggunakan tayamum yang dia niatkan untuk melaksanakan sholat fardu tadi untuk sholat sunnah. Bahkan lebih dari satu sholat sunnah pun boleh. Boleh juga dia pakai untuk membaca Al-Quran. Itu kalau seandainya niat dari tayamumnya adalah untuk melaksanakan amalan yang fardu. Tapi kalau dia niat tayamumnya untuk melaksanakan amalan sunnah, contohnya seperti sholat rawatib, contohnya seperti sholat duha, maka tayamum yang dia gunakan tadi tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat fardu. Ya, jadi dilihat dari niatnya. Jadi niatnya ini niat tayamumnya dia untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan amalan yang wajib atau untuk melaksanakan amalan yang sunnah. Kalau niatnya dia untuk melaksanakan amalan yang wajib, dia boleh melaksanakan atau melakukan satu tayamum tadi itu satu amalan yang wajib plus sunnah-sunnah yang ada di bawahnya. Tapi kalau dia niat tayamumnya untuk melaksanakan amalan yang sunnah, maka dia tidak boleh melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Dia harus tayamum lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi tadi tayamum, satu tayamum ini boleh dipakai berapa kali? Kalau untuk amalan yang wajib hanya boleh 1 kali. Tapi kalau untuk amalan yang sunnah itu boleh dipakai berkali-kali. Taib seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Iya.
Iya. Pertama, ketika orang yang bersafar menggunakan bis atau kendaraan lain, dia harus mengerti dulu misalnya, apakah bis ini nanti akan berhenti, misalnya setiap berapa jam sekali. Misal dia berangkat jam 11 dan dia yakin karena dia tahu jadwalnya nanti jam 5 sore bis itu berhenti di rest area untuk makan misalnya ya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ya, afdolnya dia jamak takhir. Ya, dia jamak takhir. Dia niatkan jamak takhir, dia melaksanakan sholat zuhur dan sholat asarnya di waktu asar. Jadi dia lebih afdol. Ya, sholatnya itu menggunakan wudu, ya, tidak menggunakan tayamum. Itu kalau seandainya dia yakin bahwasanya bis itu nanti akan berhenti. Kemudian yang kedua, kalau seandainya bisnya itu nggak berhenti-berhenti, misalnya ya dia benar-benar jalan terus seharian. Nah, ini bagaimana cara kita sholat? Nah, sebenarnya dalam masalah ini diperselisihkan oleh ulama terkait dengan apakah sah sholat wajib di atas kendaraan. Di sini diperselisihkan oleh ulama karena hadis yang ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas unta itu semua sholat Nabi itu sholatnya sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah yang dilaksanakan di atas unta. Maka dari itu para ulama mengatakan sholat wajib di atas kendaraan itu tidak sah. Ya, sholat wajib di atas kendaraan itu tidak sah. Yang sah itu sholat sunnah. Lalu bagaimana cara kita untuk sholat? Kalau misalnya tadi seharian gitu ya, di sini ada alternatif. Namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati waktu, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana tata caranya? Tata caranya tidak perlu wudu. Kita sholat untuk menghormati waktu, tapi nanti ketika sudah sampai di lokasi tujuan, maka kita mengkodok atau mengulang semua sholat yang tadi kita tinggalkan selama di perjalanan. Ini lebih aman. Jadi khuruju minal khilaf, keluar dari perselisihan. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan sah sholat di atas kendaraan, tapi ini menurut sebagian pendapat. Karena menurut pendapat yang kuatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena hadis yang disebutkan Rasul sholat di atas kendaraan itu semuanya sholatnya sholat sunnah. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fardu di atas kendaraan. Sehingga diistinbatkanlah, diintisarikanlah oleh para ulama, sholat di atas kendaraan apabila sholatnya sholat wajib itu sholatnya tidak sah. Yang sah itu sholat sunnah. Karena sholat sunnah kita mau sambil jalan pun sah. Kalau dalam keadaan safar ya, dalam keadaan safar kita sholat dalam keadaan jalan pun itu tetap sah. Itu sholat sunnah. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib itu harus memiliki ketentuan. Nah, sedangkan di bis itu kan kita kiblatnya nggak jelas. Ya, kiblatnya itu mengikuti arah bis. Nah, ini hanya diperbolehkan bagi sholat sunnah. Sholat wajib tidak. Sholat wajib dia harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Ya. Begitupun dia harus berdiri. Ya, selama dia mampu dia wajib berdiri. Karena sholat wajib itu rukunnya adalah berdiri. Kalau dia mampu berdiri tapi dia tidak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Beda halnya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kita duduk pun sah meskipun tanpa adanya uzur. Meskipun kita sehat, itu kita sholat sunnah duduk pun sah. Atau ittija, apa itu ittija? Sholatnya tiduran sambil nyamping, itu juga sah, sholat sunnah. Ya, itu namanya ittija, muttaji'an. Jadi sholat sunnah itu boleh tiduran nyamping, sambil tiduran nyamping, itu dia tetap sah. Kemudian sambil duduk juga sah, dan sambil berdiri itu lebih afdol. Hanya saja yang membedakan adalah tingkatan pahalanya. Ya, orang yang sholat sunnahnya duduk itu pahalanya setengah dari orang yang sholatnya berdiri. Kemudian orang yang sholat sunnahnya itu tadi ittija, tiduran nyamping, itu pahalanya dapatnya setengah dari orang yang sholatnya duduk. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib enggak bisa.
Ya, sholat wajib berdiri selama dia mampu. Kalau dia mampu tapi dia nggak berdiri, maka sholatnya tidak sah. Karena nanti akan kita bahas di antara rukun sholat adalah al-qiyam, berdiri. Berdiri itu adalah rukun sholat. Sehingga ketika kita tidak amalkan rukun itu dan kita mampu, maka sholat yang kita kerjakan tidak sah. Nah, jadi tadi seperti itu terkait dengan sholat di atas kendaraan. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Afdolnya kita sebagai bentuk kehati-hatian mengambil pendapat yang tidak sah. Lalu bagaimana? Sholatnya kita hanya untuk menghormati waktu, kemudian sampai di lokasi tujuan kita kodok semua sholat yang tadi kita tinggalkan. Seperti itu cara alternatif teraman. Seandainya kalau tadi jalanan bisnya tidak berhenti. Tapi kalau berhenti, kalau misal dari sini ke Jawa, insya Allah masih berhenti. Pasti ada jatah makan tuh untuk istirahat berapa menit, itu bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat seperti itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Itu kalau misalnya kita ambil pendapat yang menghormati waktu, itu niatnya kita niat sholat waktu itu atau niat sholat menghormati waktu? Iya, niatnya sholat waktu itu tapi untuk menghormati waktu. Misalnya kita tidak bisa melaksanakan sholat zuhur nih karena di perjalanan, ya sudah kita niat sholat zuhur untuk menghormati waktu zuhur saja, menghormati waktu sholat zuhur supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat. Tapi sholat menghormati waktu itu pun hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, kalau seandainya dia tidak melaksanakan sholat untuk menghormati waktu, itu tidak menjadi masalah, itu tidak berdosa. Karena apa? Pada hakikatnya sholat yang sebenarnya itu sholat yang nanti, sholat yang ketika dia sudah sampai di tujuan, itu sholat yang sebenarnya. Sedangkan sholat yang di bis, yang tujuannya untuk menghormati waktu, itu supaya dia tidak dianggap sebagai tariku sholat, sebagai orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Ya, bahkan kalau dalam mazhab Hambali, orang meninggalkan sholat tanpa adanya uzur itu kafir. Ya, dalam mazhab Hambali, orang meninggalkan satu sholat, ya, mengakhirkan sholat sampai keluar waktu tanpa ada uzur, itu kafir. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak langsung dikafirkan, itu dilihat dulu. Ya, dalam mazhab Syafi'i berhati-hati dalam mengkafirkan orang, karena bahaya. Ya, kita kalau gampang mengkafirkan orang itu bisa kembali ke kita sendiri. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu dilihat dari apa alasannya. Kalau alasannya karena malas, itu tidak langsung kafir. Dia masih dianggap sebagai muslim tapi dia fasik. Tapi kalau alasan dia meninggalkan sholat karena tidak meyakini kewajibannya, baru di sini kafir. Ya, ketika dia mengingkari hukum sholat itu wajib, maka dia dihukumi kafir, maka dia dikubur nanti di kuburan orang-orang kafir dan tidak disolatkan. Allahu a'lam. Cukup ya? Mungkin ada lagi yang bertanya? Cukup ya, insya Allah ya. Ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.